menjaga nikmat keamanan, kafful adha, cegah diri kita, tahan diri kita dari berbuat zolim kepada orang lain. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Kalau kita membahayakan orang lain, maka kita pun akan dibalas oleh Allah, ditimpakan bahaya. Apakah bahaya di dunia maupun di akhirat. Ini yang perlu kita takutkan. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Dalam riwayat yang lain, wal mu'min man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Dan orang mukmin itu adalah yang manusia merasa aman darinya dalam darah dan harta mereka. Itulah muslim dan mukmin yang sejati. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya ma'syara man aslama bilisani wa lam yufdil iman ila qalbi. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya sedangkan iman belum masuk di hatinya. La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin, jangan pula menjelek-jelekkan mereka, dan jangan pula mencari-cari aib mereka. Ini sangat disayangkan jemaah sekalian, dunia politik di banyak negeri kerjaannya mencari aib lawan politik. Dan itu akibat dari sistem di mana masyarakat dipersilahkan untuk memperebutkan kekuasaan. Maka hasilnya mereka akan berusaha menjatuhkan lawan agar mereka bisa berkuasa. Nabi SAW mengingatkan kita, wala tattabi'u auratihim. Jangan kamu suka mencari-cari kesalahan orang untuk kamu ungkapkan, untuk kamu sebarkan. Ini yang terjadi hari ini. Hampir setiap kita buka medsos selalu ada berita-berita tentang keburukan seseorang. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratahu wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Sesungguhnya barang siapa yang suka mencari-cari aib seorang muslim, maka Allah akan membalas dia. Allah pun cari-cari aibnya. Kalau Allah mencari-cari aib seseorang, maka Allah akan singkapkan keburukannya, walaupun keburukan itu dia lakukan di dalam rumahnya yang paling dalam. Gak ada orang lain yang tahu, tapi Allah dengan mudahnya bisa menyingkap sehingga banyak orang tahu. Itu sebagai balasan kepadanya. Jemaah sekalian, berbuat zalim kepada orang lain juga menjadikan kita terancam, tertimpa bahaya di akhirat. Inilah bahaya terbesar yang harus lebih kita takutkan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat bertanya, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami ya Rasulullah, yang enggak punya uang, enggak punya harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang aku maksudkan. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa solatnya, puasanya, zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi bersamaan dengan itu, dia pernah mencaci si fulan, menuduh orang dengan tuduhan dusta, pernah memakan harta orang dengan cara yang batil, pernah menumpahkan darah orang lain, pernah memukul orang. Artinya dia datang menghadap Allah dengan segenap amal ibadah, bersamaan dengan itu dia di dunia suka melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahalanya, kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidat min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalau kebaikannya habis, pahalanya habis, sebelum terbalas semua kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang pernah dia zolimi ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Jadi jemaah sekalian, hati-hati. Walaupun kita rajin ibadah, tapi suka menzolimi orang dengan lisan kita,
dengan tindakan-tindakan kita, termasuk kalau kita berkuasa dengan kebijakan-kebijakan kita, maka na'udzubillah kita akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat.